Topiknya masih sama tentang seputar 3 minggu yang lalu ya, tentang pemisahan antara domba dan kambing. Nah, ini makna teologisnya sangat-sangat dalam. Jadi, saya berharap teman-teman bisa fokus dan bisa membuka Alkitabnya supaya kita bisa mendapatkan hal yang baru ya pada malam hari ini. Oke, teman-teman, mari kita buka kita punya Alkitab di dalam perikop Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46 ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Oke, saya coba akan membacakan satu perikop ini secara perlahan-lahan. Penghakiman terakhir ini merupakan suatu materi yang menurut saya cukup dalam. Ini tentang eskatologi. Eskatologi itu adalah akhir zaman. Tetapi teman-teman jangan takut akhir zaman sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang masih jauh dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan memberikan pelajaran tentang akhir zaman supaya kita bisa wanti-wanti supaya kita bisa lebih memasrahkan diri kita di dalam kehidupan kita kepada Tuhan ya. Oke, ayat 31 saya akan bacakan perikopnya penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Oke. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, ketika kita melihat ayat 31, di dalam ayat 31 dikatakan Yesus datang dalam kemuliaannya. Nah, ini kedatangan kedua Yesus datang dalam kemuliaannya. Semua pelajaran orang Kristen, entah dari denominasi manapun, percaya bahwa Yesus akan datang untuk kali yang kedua ya. Nah, kalau ada ajaran yang mengatakan mengaku Kristen tapi tidak percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali, berarti itu ajarannya tidak berdasarkan dengan Alkitab ya. Kita kembali kepada Alkitab. Jadi kalau Yesus dikatakan dalam Alkitab akan datang untuk yang kali yang kedua, maka kita mengimani itu sebagai orang Kristen. Amin ya. Kalau kita melihat di kedatangan Yesus yang pertama, sangat bertolak belakang dengan kedatangan Yesus yang kedua ya. Kedatangan Yesus yang pertama, dia datang dengan penyangkalan penuh. Ya, dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, lahir di kandang domba, hina, miskin, oke, kemudian terkucilkan. Itu gambaran kedatangan Yesus yang pertama, oke. Nah, tetapi di ayat yang ke-31 sangat terbalik. Ya, Yesus datang dengan kemuliaannya, oke, dan para malaikat bersama ia akan duduk di tahta kemuliaannya. Kata kemuliaan di ayat 31 ada tertulis dua kali ya. Dia datang dalam kemuliaan dan dia duduk di tahta kemuliaan. Ayat 32, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing-kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Oke, ayat ke-34. Kemudian raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, warisilah kerajaan yang disediakan untukmu dari permulaan dunia." Ayat 35. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus dan kamu memberi aku minum. Aku orang asing dan kamu mengundang aku masuk. Ayat 36. Aku telanjang
Dan kamu memakaikan aku pakaian, aku sakit, kamu menengok aku di penjara, kamu datang melawat aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Oke, kita stop dulu sampai ke ayat yang ke-38 ya. Oke, kalau kita melihat di dalam perikop ini, yang kita mau pelajari adalah ini mengenai penghakiman, ya. Dan Yesus datang untuk kali yang kedua, dia memisahkan orang-orang, ya. Ada yang menjadi golongan kambing, ada yang menjadi golongan domba. Di dalam seri Alkitab hanya ada terdapat dua bagian yang berlawanan ya, baik, buruk, oke, terang, gelap, ya, kutuk atau berkat, kambing atau domba. Tidak ada dombing, ya. Jadi kambing dan domba. Nah, jadi kedua kata-kata ini saling bertolak belakang, ya. Dan Yesus memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa sekali mengenai kedatangannya. Dia memisahkan orang-orang yang di golongan kambing dan di golongan domba. Oke, Yesus mengumpulkan segala bangsa, suku, dan bahasa. Kenapa? Kenapa Yesus mengumpulkan seluruh suku, bangsa, dan bahasa? Karena ketika Injil ini sudah menjangkau ya seluruh dunia, maka tibalah akan kesudahannya. Karena Injil menjangkau segala bangsa, maka akan ada umat dari berbagai bangsa yang akan berdiri di hadapan Kristus pada penghakiman nanti. Jadi mau dia orang Batak, mau orang Jawa, mau Chinese, mau Maluku, mau orang Belanda, mau naturalisasi pemain timnas dan lain sebagainya, itu semua nanti suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Yesus, oke? Sebagai raja di atas segala raja, ya. Bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab, segala bangsa, suku dan bahasa, bukan dibilang suku tertentu atau bangsa tertentu, enggak, segala. Kalau segala berarti semuanya. Nah, ini adalah gambaran tegas tentang kedatangan Yesus. Oke, kemudian tadi sudah pemisahan kambing dan domba. Kenapa sih harus dipisahkan kambing dan domba? Kalau kita melihat historikal dari eh, orang-orang pada zaman dahulu, ketika Yesus hidup di dunia ini, mereka sering memisahkan kambing dan domba ya, apa namanya, para gembala. Nah, jadi kenapa dipisahkan? Karena domba ini memiliki karakter, dia itu sering kumpul satu kawanan ya. Jadi mereka tuh gampang diatur kalau domba. Ya, jadi domba sama kambing ini nggak boleh sama dalam satu kandang. Why? Kenapa? Karena kambing ini sifatnya egois, ya. Kambing ini sifatnya individualis. Jadi ketika dia satu kandang dengan sekelompok yang bukan dari kawanannya, maka dia akan berontak. Kalau domba, ya, dia akan manut-manut saja dimanapun dia akan ditempatkan, ya dia manut gitu. Tetapi ini yang membuat tidak bisa dipisah, tidak bisa disamaratakan domba dan kambing, sehingga mereka harus dipisahkan. Nah, ciri-ciri yang lain dari domba dan kambing pada zaman itu, kenapa Yesus membuat perumpamaan ya? Karena domba pada zaman dulu itu melambangkan kulitnya itu putih ya, kebanyakan domba ya putih. Atau kambing pada zaman dulu itu, zaman Yesus itu mayoritas kambing itu berwarna hitam, bulunya hitam. Oke. Nah, jadi kalau dibilang domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri ini juga ada makna. Kalau kita melihat secara tradisional ataupun secara historikal ataupun adat istiadat dan lain sebagainya. Sebelah kanan melambangkan suatu kehormatan ya, rekan-rekan sekalian. Misalnya tangan kanan atau ketika kita memberikan salam kepada seseorang, kita memberikan tangan kanan.
ataupun ketika kita memberikan barang kepada seseorang, kita juga menggunakan tangan kanan. Ya, dibilang tangan kanan itu adalah tangan yang sopan, oke? Nah, kalau tangan kiri kan kurang sopan ya. Nah, jadi itu yang melambangkan suatu kedudukan. Jadi kalau sebelah kanan itu suatu yang sangat-sangat dihormati. Kalau kiri enggak, biasanya seperti itu ya. Jadi Yesus memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya ya. Oke, kita masuk kepada ayat yang ke-36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tentu kata telanjang kita tidak bisa mengartikan secara harfiah. Ya, namun telanjang di sini memberikan makna bahwa memang kita tidak memiliki pakaian. Oke. Dan pada zaman dahulu, jubah, jubah itu merupakan suatu pakaian yang sangat menjadi keharusan. Oke. Kalau orang di Palestina dulu, ketika mereka memakai pakaian, ada jubahnya juga di bagian luar, ya, yang tertutup dengan kulit dan lain sebagainya. Itu untuk melindungi mereka dari udara dingin. Nah, ketika seseorang dikatakan dia telanjang, tidak memiliki baju, tidak memiliki jubah, tentunya si orang tersebut adalah seseorang yang bisa dikatakan miskin, oke, tidak memiliki uang untuk membeli pakaian, bisa dibilang juga kasta yang paling terendah, terkucilkan, ya, sehingga orang-orang ini kurang diperhatikan kalau dia tidak punya jubah atau dia tidak punya baju di zaman Yesus dulu. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat jelek di kalangan orang-orang yang hidup di Palestina di zaman Yesus. Oke. Nah, jika kita melihat lagi bahwa kita akan memakai jubah kebenaran dari Kristus. Nah, jubah ini melambangkan suatu kebenaran dari Kristus yang harus kita pakai supaya kita bisa menjadi golongan dari domba itu sendiri. Ya, ketika kita tidak memakaikan jubah dari Kristus, dalam arti kebenaran Kristus tidak melekat kepada diri kita, tentu kita akan bisa masuk ke dalam kelompok golongan kambing yang tadi ya, egois, egosentrik, ya, tidak mau mendengarkan dan lain sebagainya. Banyak sekali perkataan kambing di dalam Alkitab yang melambangkan tentang suatu hal yang tidak baik. Misalnya ketika hari raya pendamaian pada zaman Israel ya, ketika imam itu sudah membuat suatu pendamaian antara bangsa Israel dan Tuhan, maka dosa-dosa bangsa Israel itu dilimpahkan kepada seekor kambing yang dinamakan kambing Azazel. Kambing Azazel ini ketika ditumpangkan semua dosa kepada kambing hitam ini, kambing Azazel ini, maka dia akan dilepaskan di padang gurun. Dia dilepaskan ya pergi mengembara. Ya, kambing di sini melambangkan adalah Satan atau setan itu sendiri ya, yang dimana nanti ketika semua dosa umat manusia akan dilimpahkan kepada dia ketika Kristus datang untuk yang kali kedua dan dia akan mengembara. Artinya begini, artinya kenapa sih kita berdosa? Ya tentunya karena ada yang memulai ya. Ya kita tahu cerita bagaimana eh, Lucifer dan para malaikat-malaikat yang jatuh memberikan penggodaan kepada nenek moyang pertama kita Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, Tuhan mengutuk si ular tersebut ya dengan mengembara dengan perutnya, lalu si Hawa diberikan suatu pelajaran oleh Tuhan untuk bagaimana dia akan bersusah payah dalam melahirkan. Dan Adam sebagai laki-laki akan bersusah payah dalam mencari nafkah. Nah, jadi semua ini saling berkaitan. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan di dalam cerita Alkitab.
Oke. Nah, ada ada satu ayat yang menarik dalam perikop ini di ayat yang ke-41 ya. Dikatakan begini. Kita masih dalam Matius ya, Matius 25 ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Wah, sangat keras sekali ya teman-temannya. Jadi Yesus mengatakan, enyahlah kamu, hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Wow, di dalam Alkitab ada dua kata, berkat dan kutuk. Oke? Kalimat kata terkutuk bukanlah sebuah ungkapan makian ya, walaupun kita kayaknya sangat kejam sekali ya makian, tetapi ini bukan makian. Ya, terkutuk di sini artinya adalah orang-orang yang berada di bawah kutuk Allah ini dalam konteks perjanjian lama adalah orang-orang yang tidak diberkati. Oke. Dalam arti mereka jauh daripada hukum Tuhan, tidak menuruti apa yang menjadi hukum Tuhan sehingga mereka terkutuk. Oke. Nah, kalau diberkati, yaitu domba yang di sebelah kanannya, artinya apa diberkati? Artinya adalah mereka mendapatkan suatu berkat daripada Tuhan. Di ayat ke-34, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku. Nah, jadi kambing diibaratkan sebagai bagian dari orang-orang yang terkutuk tadi. Oke, domba diibaratkan sebagai orang-orang yang mendapatkan berkat yang tadi sudah diberikan berkat oleh Bapa. Nah, di dalam kita buka dalam Ulangan 11 ayat 26 ya. Saya akan bacakan. Mungkin host bisa memutarkan di slide ya, Ulangan 11. Kita akan lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan berkat dan kutuk. Ulangan 11 ayat 26 dikatakan begini ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, jadi ada berkat dan ada kutuk. Jadi dua hal yang saling bertolak belakang tetapi memiliki makna yang sangat berbeda. Oke. Kutuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, yaitu yang golongan kambing. Tetapi berkat diberikan kepada golongan orang-orang yang domba tadi, yang memberikan hatinya, waktunya, pikirannya untuk firman Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan mereka memberikan contoh teladan yang baik di dalam kehidupan. Oke, kita lihat lagi lebih lanjut ya. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya, oh, berarti kejam sekali ya Tuhannya kok memberikan kutuk. Oke, bukan seperti itu konsepnya ya. Tetapi konsepnya adalah ketika kita menjauh dari sumber berkat, tentulah maka kita otomatis tidak akan diberkati. Ya, jadi bukan bukan Tuhan yang mengutuk kita, enggak. Ya, bukan kita yang Tuhan itu ingin kita semuanya selamat. Tetapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih apakah kita memilih berkat atau kutuk. Ya, pilihlah hari ini kepada siapa engkau beribadah. Ya, kata Joshua kan, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kita memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan, kita kita melakukan apa yang Dia larang, ya otomatis apa? Kehidupan kita jauh dari sumber berkat itu. Ketika kita jauh dari sumber berkat, otomatis yang datang di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak baik. Oke?
Nah, di dalam perikop ini dikatakan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, jadi di gereja saya ada satu pelajaran beberapa tahun yang lalu ya, ada satu pelajaran pelajaran kuartal, judul besarnya itu salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, artinya apa teman-teman? Perikop ini sangat luar biasa ayat saudaraku yang paling hina ini. Oke. Nah, di dalam Matius 12 ayat 50 kita buka Alkitab kita ya. Siapa sih yang menjadi saudara-saudara Tuhan itu? Matius 12 ayat 50. Dikatakan, bentar ya, saya buka Alkitab ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita adalah saudara-saudara Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, jadi sudah sangat ini ya, sangat clear atau sudah mulai clear bagaimana gambaran pemisahan dari kambing dan domba ini. Jadi, ketika kita mengacu kepada kata saudara, artinya adalah kita melakukan kebaikan kepada semua orang dalam konteks tidak memandang suku, memberikan kebaikan kepada siapapun. Oke, dengan kita memberikan kebaikan, ya, dengan kita menjadi contoh dalam kehidupan kita, kita baik, ya, kita kemudian hidup di dalam firman Tuhan, maka kita adalah saudara-saudara daripada Tuhan. Oke? Nah, di dalam konteks ini Tuhan mengajarkan kita juga untuk saling mengasihi, ya. Karena because God is love, karena Tuhan adalah kasih, ya. Kasih itu bukanlah sebuah pilihan. Ya, jadi kasih itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kasih sayang antar satu dengan yang lain, ya. Kasih sayang antar satu dengan yang lain dalam jemaat. Lalu kemudian kasih di antara suami dan istri, kasih di antara anak dan orang tua, kasih di antara sesama anak bapak dan mama. Oke. Ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab, kenapa? Seluruh hukum Taurat didasarkan oleh kedua hukum ini. Apa hukumnya hukum Taurat itu? Kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu bukan pilihan, tapi kasih itu adalah sebuah keharusan saya dan saudara-saudari semua sebagai orang Kristen untuk menghidupkan kasih, ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita harus mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan begini ya teman-teman ya. Satu perintah baru aku berikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kalian. Demikianlah kamu juga saling mengasihi. Jadi sangat sangat jelas ya bagaimana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita memberikan perhatian kepada saudara yang paling hina, yaitu orang-orang yang memiliki kekurangan. Kita bantu, kita memberikan karakter Kristus yang tercermin dalam kehidupan kita kepada orang banyak. Dengan begitulah kita menjadi murid-murid Tuhan dan orang mengenal kita sebagai domba Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Jadi
Bagaimana caranya supaya kita diketahui oleh orang bahwa kita adalah murid-murid Kristus? Maka kita harus saling saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan juga seperti ini. Jika jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Oke? Jadi, orang yang tidak menuruti perintah Tuhan, kita berarti tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak peduli pada Tuhan. Oke? Iman dan ketaatan adalah hal yang tak bisa dipisahkan di dalam Alkitab, ya. Iman dan perbuatan. Jadi kalau kita hanya bicara perbuatan atau bicara iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati. Tetapi jika kita mengakui kita beriman, maka kita akan taat. Oke? Dan ini tidak bisa terpisahkan di dalam Alkitab. Kedua ungkapan ini pada dasarnya merupakan sinonim satu dengan yang lainnya. Iman yang tidak mengungkapkan diri dalam ketaatan kepada Tuhan bukanlah iman yang alkitabiah. Ya, saya ulang ya. Iman yang tidak mengungkapkan diri dalam ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman-Nya, bukanlah iman yang berdasarkan prinsip Alkitab. Oke, itu sebabnya iman adalah komitmen. Oke, arti komitmen adalah mentaati. Jadi, jika kita mentaati, jika kita mengasihi Tuhan, itu bentuk dari komitmen kita untuk mengasihinya, mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Dan itu terwujud di dalam tindakan kita sehari-hari, ya. Jadi iman dan perbuatan itu dia berjalan beriringan. Oke. Jadi s- sebenarnya kalau bisa dikatakan bahwa sebagai orang Kristen, saya katakan kembali lagi bahwa kita memang harus hidup di dalam kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa apa rasnya, apa sukunya, apa kedudukannya, apa pangkatnya. Ya, jika kita bisa berbuat baik kepada semua orang, ya kita lakukan. Oke? Dan dikatakan lagi di dalam ayat Matius 24 tadi, ayat yang ke-42 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, ini perkataan Kristus untuk golongan kambing tadi ya. Kambing tadi mereka ketika melihat saudara-saudaranya kelaparan, mereka tidak memberikan makanan. Oke. Ketika mereka melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak memberikan pertolongan. Ya, ketika ada seorang asing yang ingin menumpang, kita tidak membukakan pintu. Ya, memang berat ya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, untuk menjadi pengikut Kristus secara teori sangat gampang, tetapi pada aplikasinya sangat sulit. Ya, coba bagaimana ajaran Yesus jika engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jika orang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia bersama 2 mil. Nah, ini kan melambangkan bahwa kita jangan membalas orang dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah prinsip kasih dari Kristus. Jadi memang bertolak belakang dengan ajaran dunia ya. Kalau ajaran dunia, kalau dulu waktu saya SD ada belajar namanya hukum Hammurabi ya. Hammurabi itu bangsa Medo Persia kalau tidak salah. Yang dimana undang-undangnya mengatakan ya jika engkau matamu dicongkil, ya cungkil balik. Jika engkau ditampar, ya tampar balik. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, telinga ganti telinga. Nah itu
hukum dunia seperti itu. Tetapi Kristus datang merubah tatanan dunia tadi untuk memberikan kasih kepada semua orang. Ya, sangat-sangat bertolak belakang ya. Ya, jadi memang sangat indah ketika kita membaca satu perikop ini. Ternyata luar biasa. Tuhan mau kita itu menjadi golongan dari domba tadi. Ya, domba yang tidak berdaya, ya, yang dia mengandalkan penggembalaan dari tuannya. Maka kita pun harus seperti itu. Kita tidak berdaya, kita adalah domba yang hilang, maka kita membutuhkan juru selamat tadi yaitu Yesus Kristus. Oke? Di dalam eh, Galatia 5 ayat 6 ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kasih karunia ya. Kasih karunia bekerja melalui iman. Dan iman inilah yang menyelamatkan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian menuju kehidupan karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Ya, jadi segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita mem- memberikan yang terbaik buat seseorang, maka kita sudah memberikannya untuk Yesus Kristus. Ya, dan itulah yang menjadi saksi kita dimanapun kita berada. Sebagai ayat-ayat penutup ya, dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan begini, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya. Jadi dengan perikop ini, pemisahan antara kambing dan domba yang dilambangkan kambing adalah suatu hal yang tidak baik, hitam, ya, suatu hal yang egois, hal yang buruk, dan dia ditempatkan di sebelah kiri. Tetapi domba ini adalah suatu hewan yang lemah, ditempatkan di sebelah kanan. Kanan melambangkan simbol dari kepercayaan, ya. Sekarang kita tinggal memilih apakah rekan-rekan sekalian mau di golongan kambing atau di golongan domba. Tetapi jika kita mau di golongan domba, maka kita harus mendengarkan firman Allah dan mentaatinya. Lukas 11 ayat 28. Sebab ada upah yang menanti kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menguatkan kita untuk kita bisa berkomitmen mulai hari ini untuk bisa memberikan kasih kepada banyak orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, suku, dan agama, dan lain sebagainya. Sebab ketika kita melakukan kebaikan, maka kita melakukannya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.